Laga putaran kedua lanjutan Liga Champions 2025-26, Barcelona harus takluk di kandang saat menjamu tamunya Paris Saint-Germain dengan skor tipis 1-2. Laga yang digelar di Estadi Olympique Louis Companys pada Kamis dini hari WIB, Barcelona sempat unggul lebih dulu lewat gol Ferran Torres di menit ke-19, sebelum PSG menyamakan kedudukan melalui Seny Mayulu di menit ke-38. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan dengan gol telat di menit ke-90. Hasil ini membuat PSG mencatatkan kemenangan ketiga beruntun atas Barcelona di Catalonia, sekaligus menjaga momentum positif mereka di fase Liga. Sementara itu, tim asuhan Hansi Flick harus menelan kekalahan pertama mereka di kompetisi ini. Laga berjalan intens dan terbuka sejak awal. Kedua tim sama-sama menciptakan banyak peluang, namun efektivitas PSG di penghujung laga menjadi pembeda. Barcelona langsung mengambil inisiatif serangan lewat pergerakan Lamine Yamal dan Marcus Rashford di sisi sayap. Pada menit ke-14, Ferran Torres hampir membuka keunggulan, namun upayanya digagalkan oleh tackle penyelamatan dari Zabarnyi di depan gawang. Tekanan Barca akhirnya membuahkan hasil di menit ke-19. Setelah memanfaatkan kesalahan Vitinha, kombinasi cepat Yamal dan Pedri berujung pada umpan matang Rashford yang diselesaikan Ferran Torres dengan sepakan ke pojok kiri bawah. Skor berubah menjadi 1-0 untuk tuan rumah. PSG tak tinggal diam. Tim tamu mulai menekan balik, memanfaatkan kecepatan Achraf Hakimi dan Nuno Mendes di sayap. Kesempatan emas datang melalui Bradley Barcola yang melepaskan tembakan jarak dekat, namun masih melambung di atas mistar. Usaha PSG akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-38. Nuno Mendes melakukan penetrasi dari sisi kiri dan menyodorkan bola ke Seny Mayulu. Dengan tenang, pemain muda itu menaklukkan Szczesny untuk menyamakan skor jadi 1-1. Menjelang turun minum, Barcelona sempat mengancam melalui Rashford, tapi kiper Lucas Chevalier tampil sigap menutup ruang. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1 setelah kedua tim tampil sama kuat dalam penguasaan bola dan intensitas serangan. Memasuki babak kedua, tempo laga sempat menurun meski Barcelona masih dominan dalam penguasaan bola. Lamine Yamal mendapat 2 peluang beruntun dari luar kotak penalti, namun penyelesaiannya belum mengarah ke gawang. PSG kemudian lebih berbahaya di serangan balik. Pada menit ke-53, Bradley Barcola memaksa Szczesny melakukan penyelamatan gemilang atas tembakan kerasnya. 2 menit berselang, Mayulu kembali mengancam, namun upayanya diblok oleh pertahanan Barca. Ketegangan meningkat di penghujung laga. PSG terus menekan dan akhirnya sukses mencetak gol kemenangan pada menit ke-90. Umpan tarik Achraf Hakimi diselesaikan dengan dingin oleh Gonçalo Ramos yang menempatkan bola ke sisi kiri gawang. Skor berubah 2-1 untuk PSG yang bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Beralih ke pertandingan yang lain. Berbeda dengan Barcelona yang harus kalah, wakil Italia, Napoli justru sukses memetik kemenangan saat bertandang ke markas wakil Portugal, Sporting Lisbon. Rasmus Højlund menjadi pahlawan bagi Napoli setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas Sporting Lisbon pada laga fase grup Liga Champions di Stadion Diego Armando Maradona pada Kamis dini hari. Hasil laga Napoli versus Sporting CP ini sekaligus menghadirkan 3 poin perdana bagi sang juara bertahan Serie A di Liga Champions 2025-26. Rasmus Højlund jadi protagonis laga dengan mencetak gol di masing-masing babak. Keduanya berkat assist dari gelandang Napoli, Kevin De Bruyne. Gol pertama lahir pada menit ke-36 saat De Bruyne melakukan akselerasi dari area pertahanan sendiri sebelum memberi umpan terobosan indah. Højlund dengan tenang menuntaskan peluang tersebut melewati kiper Sporting, Rui Silva. Sporting sempat menyamakan skor pada menit ke-62 lewat penalti Luis Suarez. Penyerang asal Kolombia itu sukses menaklukkan Vanja Milinkovic-Savic setelah wasit menunjuk titik putih. Namun, De Bruyne kembali menjadi pembeda. Pada menit 79, gelandang asal Belgia itu melepas umpan silang melengkung dari sisi kiri. Højlund lebih cepat menyambar bola dengan sundulan untuk membawa Napoli kembali unggul 2-1. Gol tersebut menjadi yang ketiga bagi sang penyerang berusia 22 tahun sejak didatangkan dari Manchester United musim panas lalu. Højlund dipinjam Napoli dengan mahar hanya 6 juta euro dan opsi pembelian permanen senilai 44 juta euro yang akan menjadi wajib apabila kubu Naples tersebut lolos ke Liga Champions musim depan. Kemenangan ini terasa melegakan setelah skuad Antonio Conte sempat kehilangan arah usai kebobolan penalti.
De Bruyne pun menjadi sorotan positif, terutama setelah terlihat frustrasi ketika ditarik keluar dalam kekalahan 1-2 dari AC Milan akhir pekan lalu di Serie A. Kini, kontribusinya kembali membuktikan peran vital dalam proyek Conte bersama Napoli dan juga dalam usaha sang pemain untuk membuktikan bahwa dirinya belum habis termakan usia. Beralih ke Villarreal, yang menjamu raksasa Italia, Juventus. Bertandang ke Villarreal, Juventus harus puas berbagi angka saat ditahan imbang tuan rumah dini hari tadi. Di laga ini, Juventus ditahan imbang tuan rumah dengan skor 2-2. Pertandingan berlangsung seru dan dramatis. Francisco Conceição sempat menjadi pembeda setelah masuk di babak kedua. Namun gol mantan pemain pinjaman Juve, Renato Veiga, di menit ke-90 membuat kemenangan sirna. Laga dibuka dengan keunggulan tuan rumah lewat gol Georges Mikautadze. Juventus bangkit melalui sepakan akrobatik Federico Gatti, lalu Conceição yang baru masuk di babak kedua membawa Bianconeri berbalik unggul. Sayangnya, kelengahan di penghujung laga membuat Veiga berhasil menyamakan kedudukan. Meski ditekan habis-habisan, Villarreal enggan menyerah. Usaha keras mereka akhirnya terbayar pada menit ke-90 saat Veiga menanduk bola sepak pojok Ahomak untuk menyamakan skor 2-2. Gol dramatis itu disambut sorakan meriah seluruh tribun. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor tak berubah, dan kedua tim harus menerima hasil imbang dengan masing-masing membawa pulang 1 poin. Sementara dari wakil Jerman, Borussia Dortmund sukses berpesta gol setelah menang atas wakil Spanyol, Athletic Bilbao, dengan skor 4-1. Duel yang berlangsung di Signal Iduna Park pada Kamis dini hari, Borussia Dortmund unggul telak dengan gol Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka, Serhou Guirassy, dan Julian Brandt. Satu-satunya gol balasan Bilbao terlahir dari kaki Gorka Guruzeta. 3 angka yang diperoleh menempatkan Dortmund di peringkat 7 klasemen Liga Champions. Si kuning hitam mengumpulkan 4 poin dari 2 laga, sedangkan Athletic Bilbao di posisi ketiga terbawah alias 34 tanpa poin. Svensson membawa Dortmund memimpin setelah menggetarkan gawang Athletic Bilbao di menit ke-28. Tusukan Karim Adeyemi dari sayap kanan diakhiri dengan sebuah umpan silang. Svensson berdiri tidak terkawal di sisi kiri kotak penalti, lalu meneruskan umpan Adeyemi dengan tembakan ke tengah gawang Bilbao. Dortmund unggul 1-0, keunggulan Dortmund baru bertambah setelah turun minum. Pemain baru Chukwuemeka memperbesar skor jadi 2-0 di menit ke-50. Serbuan dari sayap kanan, Serhou Guirassy mengirim umpan mendatar kepada Chukwuemeka. Pemain yang disebut terakhir mengecoh seorang pemain belakang Bilbao, lalu melepaskan tembakan yang mengalahkan penjagaan Unai Simon di tiang dekat. Gorka Guruzeta yang masuk setelah halftime membuat dampak. Guruzeta memaksimalkan kesalahan di lini belakang Bilbao dengan tembakan dari luar kotak 6 yard, sehingga Athletic Bilbao menipiskan ketinggalan 1-3. Dan di masa injury time, Dortmund menghabisi perlawanan Bilbao. Dari skema serangan balik, sodoran Max Bayer kepada Julian Brandt diselesaikan dengan tembakan mendatar yang sukses bersarang di sudut bawah gawang. Dortmund 4, Bilbao 1. Dan inilah hasil klasemen sementara Liga Champions di fase 2. Beralih ke kabar terbaru Timnas Indonesia. Tak kurang dari sepekan lagi, Timnas Indonesia yang akan melakoni laga hidup mati melawan Irak dan Arab mendapat kabar baik. Salah satu punggawa calon lawan Timnas Garuda, sekaligus profesornya tim Arab Saudi, Salem Al-Daushari, masih belum juga pulih. Hal ini tentu saja membuat gusar seluruh staf Timnas Arab. Bahkan secara terang-terangan, Hervé Renard merasa terpukul ketika harus dihadapkan dengan absennya sang kapten. Peran Salem Daushari sangat vital di tim. Kami kehilangan pengatur serangan dan pemimpin jenius di tengah lapangan. Laga lawan Irak dan Indonesia sangat penting. Kami akan kerepotan jika dia, Salem Al-Daushari, tidak bisa diturunkan, ujar Renard. Lebih lanjut, Renard mengatakan, cedera dia tidak mungkin bisa pulih dalam sepekan ke depan. Tentu saja ini menjadi kabar baik buat Timnas Indonesia, mengingat di lini tengah Arab ada kemungkinan tidak sekuat biasanya.
Namun, jika ternyata Jausyari bisa diturunkan, hal itu juga bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Pasalnya, 2 laga terakhir saat Salem menjadi pemain yang full bermain 180 menit pun, timnas Garuda bisa meraih poin sempurna. Lebih daripada itu, tentu saja publik berharap agar Salem bisa tiduran lebih lama sambil istirahat, menikmati roti keju sambil santai di ranjang, menyaksikan laga timnya melawan Indonesia nanti. Tentunya jika ini terjadi, peluang timnas Garuda akan lebih mudah untuk merebut kemenangan. Sementara kabar terbaru, beberapa pemain timnas yang sudah sampai di Arab, kini sudah mulai melakukan latihan ringan sebagai terapi kebugaran, sebelum pemain yang lain datang dan melakukan latihan bersama. Tentu saja, hal ini benar-benar dipersiapkan pelatih dan semua pihak, karena semua mata dunia, semua doa rakyat Indonesia akan tercurahkan dan tertuju pada tanggal 9 dan 12 Oktober nanti. Sementara bagi seluruh pemain, tentu mereka sudah dalam kondisi prima. Apalagi dalam beberapa hari kebelakang, semua pemain inti timnas Garuda sudah banyak melakukan pertandingan di klub masing-masing. Dan harapannya, tentu saja 2 laga lawan Irak dan Arab menjadi langkah bersejarah dalam dunia sepak bola Indonesia dan bahkan menjadi sejarah Asia Tenggara. Majulah Garuda. Doa kami seluruh rakyat merah putih berada di belakangmu. Tetap dukung channel Putra Pusere Jawa, channel yang menyajikan informasi seputar timnas Indonesia dan mancanegara tanpa hoax dan narasi sesat. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi yang subscribe, Mimin doakan sehat selalu dan banyak rejeki. Amin. Terima kasih.